Jelas itu penggarongan. Gitu. Kenapa aparat kok diam? Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang cukup jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif. Karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim, kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya, agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan. Terhimpit. Negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, terkait pagar bambu di laut di Tangerang, kini polisi menjadi sorotan karena tidak mengambil sikap dalam kasus ini, dan itulah mengapa sekelas Pak JK, Pak Susno Aji, dan juga Pak Mahfud MD agak geram dan sedikit mempertanyakan sikap kepolisian kenapa menghilang dalam kasus ini. Dalam kasus-kasus yang lain polisi sangat tanggap, sangat cepat, tapi di kasus pagar bambu ini yang dalam sebagian pandangan sudah terang benderang, dan berikut kita akan tampilkan bagaimana sosok Anies Baswedan menanggapi hal pelanggaran hukum dalam negara, bagaimana para penegak hukum harus bersikap, dan juga bukti-bukti sudah disampaikan jelas oleh masyarakat dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita saksikan berikut ini. Bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Nggak boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris. Itu namanya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan suatu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat Desa Kronjo, karena ada informasi, ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala Desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang ya, yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohot.
Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang, yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Projo, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak kepada Pak untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya, jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Nah, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu, Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa, agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Ada bisa jelasin mungkin tambahkan? Silakan. Perkenalkan diri Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Saifuddin ya, dari Projo. Artinya kami tidak apa ya, juga tidak mewakili daripada keluarga, karena memang keluarga kami semua sudah tercatat. Cuman kami sebagai keluarga Desa Projo merasa prihatin dan kemudian juga sangat terusik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, akhirnya kami sebagai warga Projo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Bungcung, di Peronjo, di Padang Belir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk, berarti itu belum terbayar atau belum dibayar ini. Karena yang sudah diuruk itu berarti tidak terbayar. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf ya, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Cangkir, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Projo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang yang mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Projo juga prihatin itu. Maka saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatat dan itu yang masih kedudukan, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang tadi disuratin oleh pihak-pihak yang tercatat, mudah-mudahan bisa ditemukan untuk bermediasi ataupun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Saya kira cuma itu yang saya katakan. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi luasnya ini untuk Desa Projo ya 80 hektar lebih ya. 80 hektar. Di sini data pemohonnya ada 17 nama, dan yang ini diduga memang ini mencatat nama-nama warga. Bahkan 17 warga ini memang tidak merasa memiliki istilahnya bekas tambak dulu katanya ya, yang sekarang mungkin sudah melaut gitu. Mungkin Pak Doni bisa tambahkan, katanya takut jadi fitnah ini kok seolah-olah diam-diam aja punya tanah ini gitu. Bisa jelaskan? Perkenalkan, nama saya Doni. Yang menjadi prihatin dan disayangkan ada pencatutan pendugaan pemilikan tanah yang diviralkan, yang sudah tersebar. Dan kita ini sedang menjelang bulan Ramadan, karena adanya pemberitaan ini justru kami sangat menyayangkan, karena otomatis menjadi fitnah di antar keluarga. Karena ini kan terkait masalah kepemilikan, kebendaan, berarti ini kan waris. Oleh karena itu mohon para pihak yang bisa bertanggung jawab dan bisa ini meluruskan. Kami kira bau asinnya air laut yang ramai di televisi itu ternyata sudah tercium dan terhirup di keluarga kami sendiri, dan itu yang kami sayangkan. Maka
pepatah bilang ikan itu mati dari kepala. Maka ini adalah tanggung jawab sebagai pemimpin kepala di tingkat desa, ada warga desa yang dicatut sepihak. Terima kasih Pak Gubernur. Oke, terima kasih ya sudah dijelaskan semuanya. Jadi intinya adalah ini ada surat ya, nanti perlu dicek kebenarannya. Karena Kepala Desa Kronjo tidak mengakui ada surat ini, tinggal dicek. Nasrullah ini kan anak saya, ya baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris, jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak saya, Pak. Luasnya Luasnya 4978 M buat. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak sih Pak kalau Justru saya kalau tahu, ya kalau tahu saya cerita dari awal ya. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Itu Pak. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Rumah saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya. di laut? Di daratan? Di darat pun saya nggak punya, Memang tidak punya. apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Nah, Pak. ya itu Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Rasa. Saya kan nggak terima ini. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Terus langsung Jadi ambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Ya, jadi gini, itu khusus di Desa Kohod ya. Di Desa Kohod itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan, dan tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongin, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa itu dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal gitu. Asal usulnya ini dari nenek moyangnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada warga seperti itu. Dibaik satu. Ya, memang seharusnya pihak kepolisian dan siapapun penegak hukum yang berwenang untuk mengusut kasus di balik pagar bambu ini, ya sebenarnya mudah diungkap karena masyarakat di sana sudah banyak menjadi saksi-saksi dan kita tadi sudah menyaksikan dalam tayangan video pengakuan masyarakat yang di luar pengetahuan mereka dicantumkan namanya sebagai pemilik sertifikat. Tentu di sini para penegak hukum sangat mudah jika memang ingin mengusut ke akar-akarnya siapa aktor di balik itu semua, apalagi kan penerbitan sertifikat ini berawal dari administrasi kepala desa. Nah, seharusnya di sini ya kepala desa yang terindikasi terlibat di dalamnya di mana lahan ini, sertifikat ini, apalagi mencantumkan nama masyarakat di luar pengetahuannya, itu bisa digali informasi lebih dalam, kemudian siapa aktor utama di balik ini semua. Meskipun sudah diungkap bahwa sebuah korporasi nama Aguan bahkan nama Pak Jokowi masuk dalam hal ini. Untuk itulah mungkin di sini pertimbangannya pihak penegak hukum khususnya kepolisian butuh kehati-hatian, butuh bukti-bukti lebih lanjut lagi. Tapi ketika Pak JK menyindir dan juga Mahfud MD, Pak Susno Duaji dalam kasus-kasus misalnya yang dipenggal kepalanya dalam tempo 2 hari saja bisa secepat itu pelakunya bisa didapat, apalagi ini pagar bambu yang luasnya 30 km lebih.
kasat mata di depan kita, dan seharusnya memang negara harus, penegak hukum harus bersikap seadil-adilnya, dan inilah kelebihannya Pak Anies Baswedan. Lihatlah ketika menutup reklamasi melawan oligarki, dan tentu secara diam-diam Pak Prabowo belajar mengikuti pola-pola Pak Anies untuk menenggelamkan oligarki. Terbukti kemarin ketika isu ini muncul langsung meminta TNI untuk mencabut pagar bambu itu, dan di sini tinggal kita menunggu pihak kepolisian. Dan apapun isu-isu ini, sebuah kebijakan yang tentu sangat merugikan masyarakat Tangerang, ya tidak main-main luasnya. Jadi kita berharap ke depan seluruh yang terlibat dapat diproses hukum seadil-adilnya, tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian, terima kasih.